Bab 6, Hari Akhir. Halaman 82. Iman kepada hari akhir merupakan salah satu dari 6 rukun iman. Iman kepada hari akhir ini telah dibahas secara global, dan sekarang penulis Akidah Wasithiyah Rahimahullah hendak menyebutkan sebagian dari detil-detil hari yang agung itu. Ringkasan dari apa yang disebutkan oleh penulis Rahimahullah adalah sebagai berikut. 1. Iman kepada fitnah kubur. Wajib beriman bahwa manusia akan diuji di dalam kubur mereka setelah mati. Ujian ini disebut dengan fitnah kubur. Telah ditegaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa manusia akan diuji di dalam kubur mereka. Mereka akan ditanya. Halaman 83. Siapakah Robmu? Apa agamamu? Siapakah nabimu? Adapun orang mukmin akan menjawab, Robku Allah, agamaku Islam, dan nabiku Muhammad. Sedangkan orang fajir akan menjawab, aku tidak tahu. Aku pernah mendengar orang-orang mengatakan sesuatu maka aku ikut mengatakannya. Lalu dikatakan kepadanya, engkau tidak tahu dan tidak mengikuti orang yang tahu. Ia dipukul dengan palu besi sehingga menjerit dengan jeritan yang terdengar oleh segala sesuatu, kecuali manusia. Seandainya manusia mendengarnya niscaya tersungkur pingsan. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, Allah meneguhkan iman orang-orang mukmin dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki. Quran Surat Ibrahim, ayat 27, 2. Nikmat dan azab kubur. Hal ini tersebut di dalam Alkitab dan As-Sunnah, dan ia merupakan kebenaran yang harus diimani. Karena, setelah usai fitnah kubur, kita berlindung kepada Allah dari fitnah dan azab kubur. Ada 2 kemungkinan. Halaman 84. Memperoleh azab atau nikmat. Barang siapa yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian dalam kubur, maka ia selamat dan berbahagia di kuburnya dan pada hari mahsyar. Sebaliknya, barang siapa yang tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, maka ia benar-benar merugi dengan kerugian yang nyata. Kita memohon kesentausaan kepada Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Azab tersebut berlaku bagi ruh, sedangkan jasad mengikutinya. Adapun pada hari kiamat, azab tersebut berlaku untuk ruh dan jasad sekaligus. Ringkasnya, azab dan nikmat kubur adalah benar, berdasarkan petunjuk Kitabullah dan Sunnah Rasulnya, serta ijma umat Islam. 3. Kiamat kubra. Wajib beriman bahwa setelah berakhirnya masa kehidupan di dunia, akan terjadi kiamat kubro, yaitu ketika Israfil meniup sangkakala pertama kali. Setelah itu, Israfil akan meniupnya lagi yang merupakan tiupan hari kebangkitan. Maka seluruh ruh kembali kepada jasad masing-masing sehingga manusia bangkit dari kubur mereka untuk berjumpa dengan Rabbul Alamin, dalam keadaan tanpa alas kaki dan tanpa busana, dan tidak terhitan. Yang pertama kali muncul dari kuburnya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini, matahari berada dekat sekali dengan para hamba. Halaman 85. Mereka tenggelam dalam keringat sesuai dengan kadar amal perbuatan mereka. 4. Al-Mizan, timbangan. Pada hari kiamat, banyak timbangan yang dipasang untuk menimbang amal para hamba. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya ia akan melihatnya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun, niscaya ia akan melihatnya pula. Quran Surat Az-Zalzalah, ayat 7-8. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang mendapat keberuntungan, dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam nar Jahannam. Quran Surat Al-Mu'minun, ayat 102-103. Timbangan ini benar-benar ada secara hakiki, mempunyai neraca dan 2 daun timbangan. Halaman 86. 5. Buku-buku dan lembaran-lembaran catatan amal yang dibagi-bagikan. Pada hari kiamat ini, buku-buku catatan amal dibagikan dan dibuka. Ada yang mengambil buku-buku dan lembaran-lembaran amalnya itu dengan tangan kanannya. Maka orang ini berhak mendapatkan kebahagiaan abadi. Ia tidak merasakan kesengsaraan lagi sesudahnya. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, maka ia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini, sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku.
maka ia berada dalam kehidupan yang diridhoi, dalam jannah-jannah yang tinggi, buah-buahnya dekat. Quran Surat Al-Haqqah, ayat 19-23, kita memohon kepada Allah karunia-Nya, agar Dia menjadikan kita salah seorang dari mereka yang mengambil buku catatan amalnya dengan tangan kanannya ini. Halaman 87. Ada lagi orang yang mengambil kitab catatannya dari belakang punggungnya dengan tangan kirinya, maka orang ini berhak memperoleh kesengsaraan. Kita memohon kepada Allah kesentausaan di dunia dan di akhirat. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini, dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai, kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku, telah hilang dariku kekuasaanku. Allah berfirman, tangkaplah ia lalu belenggulah tangannya ke lehernya, kemudian masukkanlah ia ke dalam api nar yang menyala-nyala. Quran Surat Al-Haqqah, ayat 25-31. Kita berlindung kepada Allah dari kemurkaan dan siksanya. Halaman 88. 6. Al-Hisab, perhitungan. Wajib beriman kepadanya, karena Allah dan Rasul-Nya telah mengabarkannya. Sesungguhnya Allah akan memperlihatkan amal-amal para hambanya kepada amal mereka sebelum meninggalkan mahsyar, sehingga setiap orang bisa melihat amalnya, yang baik maupun yang buruk. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati kebajikan dihadapkan ke hadapannya, begitu juga kejahatan yang telah dikerjakannya, ia ingin kalau kiranya antara ia dengan amal-amalnya ada masa yang jauh. Quran Surat Ali Imran, ayat 30, dan mereka mendapati apa yang telah mereka kerjakan. Ada, tertulis dan Robmu tidak menganiaya seorang jua pun. Quran Surat Al-Kahfi, ayat 49, pada hari yang agung ini, manusia ditanya mengenai 4 hal, halaman 89. Tentang umurnya, dalam hal apa dihabiskan, masa mudanya, dalam hal apa digunakan, hartanya, dari mana ia mencari dan untuk apakah ia menafkahkannya, serta ilmunya, dalam hal apa diamalkannya. Catatan kaki 1. At-Tirmidzi nomor 4-612, dan lihat Sahih Al-Jami, Al-Albani, nomor 6-148, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, tidak satu orang pun di antara kalian kecuali Allah akan berbicara kepadanya, tanpa perantara seorang penerjemah. Ia melihat ke sebelah kanannya, maka ia tidak melihat selain apa yang telah diperbuatnya, lalu melihat ke sebelah kirinya, maka tidak melihat kecuali apa yang telah diperbuatnya. Ia juga melihat ke arah depannya, maka ia tidak melihat selain nar yang berada tepat di hadapannya. Maka, lindungilah diri kalian dari nar, walaupun hanya dengan secuil kurma. Halaman 90. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, maka, demi Robmu, kami pasti akan menanyai mereka semua, tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu. Quran Surat Al-Hijr, ayat 92-93, orang-orang kafir tidak dihisab sebagaimana hisab terhadap orang-orang yang amal kebaikan mereka ditimbang. Hanyalah diperlihatkan amal-amal mereka lalu mereka mengakuinya, karena mereka sama sekali tidak mempunyai kebaikan. Kita memohon kepada Allah kesentausaan di dunia dan di akhirat, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah. 7. Al-Haud, telaga, salah satu mazhab yang diyakini oleh Ahlus Sunnah adalah mempercayai sepenuhnya bahwa telaga Nabi terdapat di tengah-tengah padang pada hari kiamat. Halaman 91. Dan bahwa airnya lebih putih daripada air susu, lebih manis daripada madu, bejana-bejananya sejumlah bintang-bintang di langit, lebar dan panjangnya 1 bulan, dan barang siapa minum darinya, niscaya tidak akan haus selamanya. Catatan kaki 1, diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Fathul Bari, nomor 11-463, telaga tersebut khusus untuk Nabi Muhammad, masing-masing Nabi juga memiliki telaga. Akan tetapi telaga yang paling besar adalah milik Nabi Muhammad. Telaga ini ada di bumi, yang kepadanya mengalir 2 saluran air dari jannah yang berasal dari Al-Kausar, sedangkan mimbar Rasulullah berada di atas telaganya.
8. Sirot dan setelah itu jembatan antara Jannah dan Nar. Wajib beriman kepadanya dan beriman bahwa ia benar-benar ada. Ia adalah jembatan yang dipasang di atas permukaan jahanam, di antara Jannah dan Nar. Semua orang yang dahulu maupun yang belakangan akan melaluinya. Sirot ini lebih tajam daripada pedang dan lebih tipis daripada sehelai rambut. Kita memohon keteguhan kepada Allah. Manusia melewatinya dengan keadaan yang berbeda-beda sesuai dengan amal mereka. Di antara mereka ada yang berhasil melaluinya dalam tempo sekejap mata. Ada yang melaluinya seperti kilat. Ada yang melewatinya seperti angin. Halaman 92. Ada yang melaluinya secepat kuda. Ada yang seperti unta. Ada yang berlari. Ada yang berjalan. Ada yang merangkak. Dan ada yang jatuh ke dalam jahanam. Di tepi jembatan itu terdapat banyak kait yang diperintah menangkap orang-orang yang diperintahkan untuk ditangkap. Bila orang-orang mukmin berhasil melewatinya, mereka berhenti di atas sebuah jembatan antara Jannah dan Nar, yang mana sebagian mereka diberi kesempatan untuk melakukan pembalasan terhadap sebagian yang lain. Apabila mereka telah dibersihkan secara keseluruhan, mereka diizinkan untuk memasuki Jannah. Catatan kaki 1. Lihat Fathul Bari nomor 11/444. 9. Syafaat, yaitu permintaan kebaikan untuk orang lain. Penulis Rohimahullah telah menyebutkan 3 macam syafaat, 2 macam diantaranya khusus untuk Nabi Muhammad, sedangkan yang 1 macam lagi adalah syafaat yang dilakukan oleh beliau dan para nabi yang lain, alaihim as-sholatu wassalam. A. Syafaat uzma, yaitu syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam, untuk ahlul mauqif, manusia di mahsyar, sehingga diputuskan pengadilan di antara mereka. Ketika seluruh nabi tidak bersedia memberikan syafaat ini. Halaman 93. B. Syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam untuk ahlul jannah agar mereka memasukinya. Syafaat pertama dan kedua ini khusus milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. C. Syafaat beliau, para nabi, siddiqin, syuhada, dan orang-orang solih bagi orang yang wajib masuk nar dari kalangan orang-orang mukmin, agar tidak memasukinya, dan bagi orang yang telah memasukinya agar dikeluarkan darinya. Allah juga mengeluarkan banyak manusia dari nar, tanpa syafaat dari siapapun, tetapi karena karunia dan kasih sayangnya, dan masih terdapat sisa tempat atau kekosongan di jannah dari penduduk dunia yang telah memasukinya. Lalu Allah menciptakan kelompok-kelompok manusia dan memasukkan mereka ke jannah. Dalam syarah kitab At-Tahawiyah disebutkan ada 8 macam syafaat, yaitu 1. Syafaat uzma, untuk memutuskan hukum. 2. Syafaat untuk beberapa kaum yang memiliki kebaikan dan keburukan yang seimbang. 3. Syafaat untuk beberapa kaum yang telah diperintahkan masuk nar, agar mereka tidak memasukinya. 4. Syafaat untuk menaikkan derajat seseorang yang telah masuk jannah. 5. Syafaat untuk beberapa kaum agar mereka masuk jannah tanpa hisab. 6. Syafaat beliau untuk meringankan azab dari orang yang berhak mendapatkannya, seperti syafaat beliau untuk pamannya, Abu Thalib, agar diperingan dari azabnya. Halaman 94. 7. Syafaat beliau agar seluruh kaum mukminin diizinkan masuk jannah, dan ini khusus bagi beliau, sebagaimana telah dijelaskan di muka. 8. Syafaat beliau bagi para pelaku dosa besar di antara umatnya yang telah masuk nar, sehingga mereka dikeluarkan darinya. Syafaat ini dimiliki pula oleh selain beliau dan beliau lakukan 4 kali, yaitu a. Beliau memberikan syafaat bagi siapa yang di hatinya terdapat keimanan seberat biji gandum. B. Kemudian bagi siapa yang di dalam hatinya terdapat keimanan seberat biji atom atau biji sawi. C. Kemudian bagi siapa yang di dalam hatinya terdapat keimanan seberat biji sawi yang paling kecil. D. Kemudian bagi siapa yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Catatan kaki 1. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari, Fathul Bari, nomor 13/396. Dan dalam hadis sahih disebutkan, Allah Ta'ala berfirman. Halaman 95. Para malaikat telah memberikan syafaat. Para nabi telah memberikan syafaat, orang-orang mukmin telah memberikan syafaat, tinggallah yang belum memberikan syafaat, Zat yang Maha Pengasih di antara mereka yang memiliki kasih sayang, maka dia menggenggam sekali genggam, mengambil dan mengeluarkan dari nar suatu kaum yang tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali. Catatan kaki 1, Muslim,
nomor 1/170. Sebagian lagi menyebutkan syafaat hingga 6 macam saja. 1. Syafaat uzma. 2. Syafaat untuk memasukkan ke jannah. 3. Syafaat bagi siapa yang berhak masuk nar agar tidak memasukinya. 4. Syafaat bagi siapa yang telah masuk ke nar agar dikeluarkan darinya. 5. Syafaat yang mengangkat derajat beberapa kaum yang telah masuk jannah. 6. Syafaat untuk meringankan azab dari Abu Thalib. Catatan kaki 2. Lihat, Syara'at Thahawiyah halaman 199. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, syafaatku untuk ahlul kabair, para pelaku dosa besar, dari umatku. Catatan kaki 3. Abu Daud nomor 4739. Syafaat ini memiliki 2 syarat. 1. Izin Allah bagi yang memberi syafaat. 2. Ridho Allah bagi yang mendapatkan syafaat. Halaman 96. 10. Jannah dan nar. Mazhab Ahlus Sunnah mengenai jannah dan nar adalah mempercayai dengan seyakin-yakinnya bahwa jannah dan nar adalah 2 makhluk yang tidak akan binasa. Jannah adalah tempat tinggal bagi para walinya, sedangkan nar adalah tempat tinggal bagi para musuhnya. Penduduk jannah tinggal di dalamnya selama-lamanya, sedangkan orang-orang kafir yang tinggal di nar berada di dalamnya kekal selama-lamanya. Nar dan jannah telah ada dan Rasulullah pernah melihat keduanya dalam sholat kusuf. Dalam hadis-hadis sahih juga disebutkan bahwa maut, kematian, itu didatangkan dalam bentuk seekor domba yang berbulu putih campur hitam. Ia diberhentikan di antara jannah dan nar, dan disembelih. Kemudian dikatakan, wahai penduduk jannah, kekal tiada kematian. Wahai penduduk nar, kekal dan tiada kematian. Catatan kaki 1. Sahih Muslim, nomor 4/2188. Halaman 97. Subbab, takdir dan tingkatan-tingkatannya. Takdir merupakan salah satu dari 6 rukun iman. Di muka telah disebutkan secara global mengenai iman kepada takdir. Kemudian, penulis rahimahullah menyebutkan di sini secara terperinci. Takdir adalah ketentuan Allah Ta'ala terhadap segala sesuatu sejak masa dahulu. Ilmu Allah Ta'ala bahwa itu akan terjadi pada waktu-waktu tertentu yang diketahuinya dan dengan sifat-sifat tertentu. Penulisan hal itu olehnya, kehendaknya terhadapnya, kejadiannya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan olehnya, dan penciptaannya olehnya. Catatan kaki 1. Lihat, Al-Ajwibah Al-Usuliyah, halaman 121. Syaikh rahimahullah telah menyebutkan 4 tingkatan takdir, yang harus diimani sebagaimana Ahlus Sunnah mengimaninya. 1. Tingkatan pertama beriman bahwa Allah Ta'ala mengetahui apa yang dikerjakan oleh seluruh makhluk, dengan ilmunya yang azali dan abadi. Allah telah mengetahui segala keadaan mereka, yang berupa ketaatan, rezeki, maupun ajal. Dia juga mengetahui apa yang telah dan akan terjadi, apa yang tidak terjadi bila ia terjadi, serta bagaimana ia terjadi. Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya Allah, ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Quran Surat At-Talaq, ayat 12, halaman 98. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Ankabut, ayat 62, 2. Tingkatan kedua, penulisan segala sesuatu oleh Allah di dalam Lauh Mahfuz, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Quran Surat Al-Hadid, ayat 22, Allah berfirman, yang artinya, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata. Quran Surat Yasin, ayat 12, 3. Tingkatan ketiga, kehendak Allah yang berlaku, yang tidak bisa ditolak dan kekuasaannya yang tidak bisa dihindarkan oleh suatu apapun. Seluruh peristiwa terjadi dengan kehendak dan kekuasaan Allah. Apapun yang Dia kehendaki, niscaya terjadi, dan apapun yang tidak Dia kehendaki, niscaya tidak terjadi. Halaman 99. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan kamu tidak dapat menghendaki, kecuali apabila dikehendaki oleh Allah, Rob semesta alam. Quran Surat At-Tawir, ayat 29, 4.
Tingkatan keempat, mencipta adalah wewenang Allah. Dialah Khalik, pencipta, sedangkan selainnya adalah makhluk yang diciptakannya. Allah Ta'ala berfirman, Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu. Quran Surat Az-Zumar, ayat 62, catatan kaki 2. Lihat pula, Al-Kawashif Al-Jaliyah, halaman 621. Allah berfirman, adakah sesuatu pencipta selain Allah? Quran Surat Fatir, ayat 3, Allah lah yang menciptakan segala sesuatu yang telah terjadi. Bersamaan dengan itu Dia memerintahkan para hamba untuk mentaatinya dan mentaati Rasul-Nya serta melarang mereka dari kemaksiatan terhadapnya. Dia mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan dan orang-orang yang berbuat adil serta meridhoi orang-orang yang beriman dan beramal solih. Halaman 100. Dia tidak mencintai orang-orang kafir dan tidak meridhoi kaum yang fasik. Dia tidak memerintahkan perbuatan keji, tidak meridhoi kekafiran bagi hamba-hambanya, dan tidak mencintai kerusakan. Dia maha bijaksana lagi maha mengetahui. Ada sebagian ulama yang memadukan keempat tingkatan takdir ini dalam satu bait syair sebagai berikut. Takdir adalah ilmu, penulisan dan kehendak Maula kita, begitu juga penciptaannya, yaitu pengadaan dan pembentukannya. Iman kepada penulisan takdir mencakup 5 takdir. 1. Takdir yang meliputi seluruh makhluk, artinya Allah telah mengetahui, menulis, menghendaki, dan menciptakannya, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Berikut dalil-dalilnya dalam 4 tingkatannya. 2. Takdir kedua adalah penulisan mitsa, perjanjian, ketika Allah berfirman, yang artinya halaman 101. Dan, ingatlah, ketika Robmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil persaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Robmu? Mereka menjawab, betul, engkau Rob kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami, Bani Adam, adalah orang-orang yang lengah terhadap ini. Quran Surat Al-A'raf, ayat 172. 3. At-Takdir Al-Umri, penetapan umur, sekaligus penetapan rezeki, ajal, dan amal perbuatan seorang hamba, serta apakah ia bahagia ataukah sengsara, yaitu ketika masih berada di perut ibunya. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, catatan kaki 1, Muslim nomor 4, 2036. 4. At-Takdir As-Sanawi, penetapan tahunan, Allah berfirman, yang artinya, pada malam itu, dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Quran Surat Ad-Duhan, ayat 4, halaman 102. Ibnu Abbas berkata, ketika Lailatul Qadar ditulislah pada umul kitab, segala yang akan terjadi pada tahun itu, baik yang berupa kebaikan, keburukan, maupun rezeki. 5. At-Takdir Al-Yaumi, penetapan harian, Allah Ta'ala berfirman, setiap hari Dia dalam kesibukan. Quran Surat Ar-Rahman, ayat 29. Jadi, setiap hari Allah mengampuni dosa, menghilangkan kesusahan, mengangkat derajat suatu kaum, dan merendahkan kaum yang lain. Takdir ini adalah penggiringan berbagai ketentuan kepada waktu-waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Takdir Yaumi ini merupakan perincian dari takdir Sanawi. Takdir Sanawi perincian dari takdir Umri, usia, ketika ruh ditiupkan ke janin yang ada di dalam perut ibunya, sedangkan takdir Umri juga merupakan perincian dari takdir pertama, di masa mitsak, perjanjian, dan takdir di masa mitsak ini merupakan perincian dari takdir yang ditulis oleh kolam dalam lauh mahfuz, catatan kaki 2. Lihat Marij Al-Kabul, 2/345, halaman 103. Menurut petunjuk As-Sunnah, kalam tersebut terdapat 4 macam. 1. Kalam pertama yang umum dan menyeluruh, meliputi seluruh makhluk. 2. Kalam kedua ketika Adam diciptakan. Kalam ini juga bersifat umum, tetapi hanya meliputi seluruh Bani Adam saja. 3. Kalam ketiga ketika malaikat diutus kepada janin yang berada di perut ibunya. Kalam ini digunakan untuk menulis 4 kalimat. 4. Kalam keempat diciptakan untuk seorang hamba ketika lelah mencapai balik. Kalam ini dipegang oleh para malaikat pencatat, yang mereka gunakan untuk mencatat apa yang dikerjakan oleh Bani Adam. Catatan kaki 1,
Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas berkata bahwa jumlah kalam tersebut hanya diketahui oleh Allah. Memastikan jumlahnya dengan 4 saja, bukanlah sesuatu yang bagus. Ibnul Qayyim pernah menyebutkan 4 kalam ini, tetapi bukan berarti tidak ada kolam lain selain yang 4 ini, karena telah dikatakan bahwa ada kolam kelima yang digunakan untuk menulis apa saja yang terjadi dalam 1 tahun, pada Lailatul Qadar. Jadi, tidak boleh memastikan bahwa kalam itu hanya ada 4. Banyak sekali kalam yang jumlahnya hanya diketahui oleh Allah. Apabila seorang hamba telah mengetahui bahwa kesemua itu berasal dari sisi Allah, maka yang wajib baginya adalah mengesahkan Allah dalam beribadah dan bertakwa kepadanya. Halaman 104. Seorang hamba berkewajiban untuk menjalankan usaha dengan penuh kesungguhan seraya meminta pertolongan dan petunjuk kepada Allah. Ia harus yakin bahwa tidak ada musibah yang menimpanya selain dari apa yang telah dituliskan Allah untuknya, serta meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebajikan dan tidak menzalimi walaupun sekecil biji zarrah pun. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji zarrah pun, niscaya ia akan melihatnya. Quran Surat Az-Zalzalah, ayat 7-8, Subbab, Mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah iman dan din. Ad-din dan al-iman, menurut Ahlus Sunnah adalah perkataan, perbuatan, dan keyakinan. Perkataan dengan hati dan lidah, sedangkan perbuatan dengan hati, lidah, dan anggota badan. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Perkataan hati adalah kepercayaan dan keyakinannya. Halaman 105. Perkataan lidah adalah pengucapan 2 kalimat syahadat dan ikrar terhadap konsekuensi-konsekuensinya. Amalan hati adalah niat, ikhlas, cinta, tunduk, dan keterikatan hati kepada Allah, serta tawakal kepadanya, juga segala hal yang merupakan konsekuensi dari semua itu dan semua yang termasuk amalan hati. Amalan lisan adalah apa saja yang hanya dilaksanakan dengan lidah, seperti membaca Al-Quran, seluruh bentuk zikir, seperti tasbih, tahmid, dan takbir, doa, istighfar, dan sebagainya. Sedangkan amalan anggota badan adalah apa yang tidak bisa dilaksanakan kecuali dengannya, seperti berdiri, ruku, sujud, berjalan dalam melaksanakan amalan yang diridhoi Allah, amar ma'ruf dan nahi munkar. Adapun bertambah dan berkurangnya iman, adalah berdasarkan firman Allah Ta'ala, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, maka bertambahlah iman mereka. Quran Surat Al-Anfal, ayat 2, juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, halaman 106. Akan keluar dari nar, barang siapa yang telah mengucapkan la ilaha illallah, sedangkan di hatinya terdapat kebaikan seberat biji gandum. Catatan kaki 1, Muslim 1, garis miring 182. Di antara dalil yang menunjukkan berkurang dan bertambahnya iman adalah bahwa Allah telah membagi orang-orang beriman menjadi 3 bagian. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri dan di antara mereka ada yang pertengahan. Dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan. Dengan izin Allah, yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Quran Surat Fatir, ayat 32, orang yang menganiaya dirinya sendiri, adalah orang yang lalai, yang melaksanakan sebagian kewajiban dan melakukan sebagian perbuatan dosa. Orang yang pertengahan, adalah orang yang melaksanakan seluruh kewajiban dan meninggalkan seluruh perbuatan dosa, tetapi kadang-kadang meninggalkan hal-hal yang mustahab dan melakukan hal-hal yang makruh. Halaman 107. Sedangkan orang yang lebih dahulu berbuat kebaikan adalah orang yang melaksanakan semua kewajiban dan hal yang mustahab serta meninggalkan perbuatan haram dan yang makruh. Catatan kaki 1, Mukhtasar Ibnu Katsir 111/554, Ar-Rafi'i dan Ibnu Katsir 111/554, mengenai firman Allah, di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri. Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di berkata, mereka adalah orang-orang yang meninggalkan sebagian kewajiban iman dan melakukan sebagian hal yang diharamkan. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan ahlul kiblat karena kemaksiatan dan dosa besar semata, selama pelakunya tidak menghalalkan perbuatan dosa. Nabi telah bersabda,
barang siapa yang melaksanakan sholat kita, menghadap kiblat kita, dan memakan sembelihan kita, maka ia seorang muslim. Fathul Bari 1/496. Setiap pelaku dosa besar atau orang yang melakukan dosa kecil secara terus-menerus, maka ia disebut sebagai orang yang maksiat dan fasik. Halaman 108. Ia sebagaimana seluruh orang mukmin yang lain, tidak keluar dari keimanan disebabkan kemaksiatannya, selama ia tidak menghalalkannya dosa-dosa tadi. Ia disebut orang yang beriman dengan keimanannya dan orang yang fasik dengan dosa besarnya, atau orang beriman yang kurang keimanannya. Ia tidak diberi sebutan iman secara mutlak, tetapi sebutan tersebut tidak dicabut darinya secara mutlak pula. Adapun hukumnya di akhirat, ia berada di bawah kehendak Allah Ta'ala, bila ia meninggal dunia sebelum bertaubat. Bila Allah menghendaki, niscaya akan mengazabnya sesuai dengan kadar dosanya, dan tempat terakhirnya adalah jannah. Sebaliknya, jika Allah menghendaki pula, niscaya akan mengampuninya sejak pertama kali dan memasukkannya ke jannah dengan rahmat dan karunia-Nya. Adapun menurut kaum Khawarij dan Mu'tazilah, pelaku dosa besar itu kekal di nar di akhirat nanti, sedangkan di dunia ia adalah orang kafir yang halal darah dan hartanya menurut kaum Khawarij. Adapun menurut kaum Mu'tazilah, ia berada di suatu tempat di antara dua tempat, ia keluar dari keimanan, akan tetapi belum masuk ke dalam kekafiran. Lain lagi menurut kaum Jahmiyah dan Murjiah, ia tetap sempurna keimanannya dan tidak berhak untuk disiksa. Mengenai hal ini, telah dibahas dalam bab sikap pertengahan Ahlus Sunnah. Halaman 109. Sub-bab Mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah para sahabat Rasulullah, istri, dan ahli bait beliau. Salah satu prinsip Ahlus Sunnah adalah bersihnya hati mereka dari kedengkian, kebencian, dan permusuhan terhadap para sahabat Rasulullah. Lidah mereka juga bersih dari perbuatan mencaci dan mencela. Mereka memohon keridoan untuk para sahabat dan mendoakan mereka. Wahai Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami. Quran Surat Al-Hasr, ayat 10. Mereka mematuhi perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, "Janganlah kalian mencela para sahabatku. Demi Allah yang jiwaku di tangannya, jika salah seorang dari kalian menginfakkan emas sebesar Uhud, niscaya tidak sebanding dengan satu mud mereka atau setengahnya." Catatan kaki 1. Fathul Bari 7/21 dan Muslim 4/1967. Halaman 110. Mereka menerima keutamaan-keutamaan para sahabat sebagaimana yang dikabarkan dalam Alkitab dan As-Sunnah. Mereka lebih mengutamakan para sahabat yang telah berinfak dan berperang sejak sebelum Fatu Makkah. Mereka lebih mengutamakan sahabat-sahabat Muhajirin di atas sahabat-sahabat Ansor. Mereka juga mengutamakan 10 sahabat Muhajirin yang diberi kabar gembira masuk jannah. Mereka meyakini bahwa Allah telah melihat kepada ahli Badar yang berjumlah 300 lebih belasan orang. Lalu berfirman, "Berbuatlah kalian semau kalian, karena sesungguhnya aku telah mengampuni kalian." Catatan kaki 1. Fathul Bari 7/305 dan Muslim 4/1941. Mereka meyakini bahwa tidak ada seorang pun di antara mereka yang telah berbaiat di bawah pohon, dalam Bayatur Ridwan, yang akan masuk nar. Karena Nabi bersabda, tidak akan masuk nar seorang pun yang telah berbaiat di bawah pohon. Halaman 111. Mereka yang berbaiat itu berjumlah 1.400 orang. Ahlus Sunnah wal Jamaah juga meyakini akan masuk jannah orang-orang yang dikabarkan oleh Rasul juga akan memasukinya, seperti Sabit bin Qais bin Syammas. Rasulullah telah bersaksi bahwa ia masuk jannah. Catatan kaki 1, Muslim 1/110. Demikian halnya 10 sahabat yang dikabarkan Rasulullah akan masuk jannah. Mereka adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Az-Zubair, Tolhah, Sa'ad bin Malik bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, serta Said bin Zaid. Catatan kaki 2, At-Tirmidzi 5/647. Mereka mengakui bahwa sebaik-baik umat ini setelah Nabi mereka adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Mereka berlepas diri dari paham Rafidah dan Nawasyib yang mengkafirkan dan mencela Ahlul Bait.
serta menampakkan permusuhan terhadap Ahlul Bait. Ahlus Sunnah menahan diri dari perselisihan di antara mereka dan apa saja yang benar-benar terjadi pada sejarah mereka, karena mereka adalah para mujtahid yang benar, atau kalau tidak mereka adalah mujtahid yang keliru. Ahlus Sunnah berkeyakinan bahwa tidak ada seorang pun yang masum dari dosa besar kecuali para nabi alaihim as-sholatu wassalam. Para sahabat bisa saja melakukan dosa-dosa, akan tetapi mereka memiliki banyak keutamaan yang menghapuskan keburukan itu. Halaman 112. Mereka adalah sebaik-baik generasi. Bisa jadi pula, sahabat yang pernah melakukan dosa itu telah bertaubat. Mereka juga orang yang paling berbahagia dengan syafaat Nabi Muhammad. Ahlus Sunnah mencintai Ahlul Bait Nabi dikarenakan hal itu telah diwasiatkan oleh beliau. Catatan kaki 1, Muslim, 4/1873, dan 4/1782. Mereka berwala kepada istri-istri Nabi, dan memohonkan keridoan untuk mereka. Mereka juga meyakini bahwa istri-istri beliau tersebut adalah istri-istri beliau di akhirat. Mereka adalah ibu bagi kaum mukminin. Ummahatul mukminin dipandang dari segi penghormatan, pengagungan, dan pengharaman menikahi mereka. Mereka adalah wanita-wanita suci yang bebas dari setiap keburukan. Ahlus Sunnah berlepas diri dari siapa saja yang menyakiti atau mencela mereka. Ahlus Sunnah mengharamkan untuk mencaci dan menuduh mereka. Banyak sekali hadis yang menjelaskan keutamaan mereka. Kajilah kembali hadis-hadis tersebut. Semoga Allah meridhoi mereka beserta seluruh sahabat Rasulullah. Halaman 113. Mazhab Ahlus Sunnah dalam masalah karomah para wali. Ahlus Sunnah mempercayai karomah para wali. Karomah adalah sesuatu yang luar biasa, yang terjadi bukan pada seorang nabi. Bila hal itu terjadi pada seorang nabi, maka disebut sebagai mukjizat. Sesuatu yang luar biasa tidak menjadi karomah kecuali bila ia terjadi pada seorang hamba yang nyata kesalihannya, yang memiliki akidah sahih dan amal solih. Bila sesuatu yang luar biasa itu terjadi pada diri orang-orang yang menyimpang, maka ia merupakan salah satu dari rekayasa setan. Kala hal itu terjadi pada seseorang yang belum diketahui keadaannya, maka keadaannya tersebut diukur dengan Alkitab dan As-Sunnah, sebagaimana diriwayatkan dari Imam Syafi'i, bahwa beliau berkata, apabila kalian melihat seseorang berjalan di atas air dan terbang di udara, maka janganlah kalian mempercayainya sebelum kalian menilai keadaan dirinya berdasarkan Alkitab dan As-Sunnah, atau sebagaimana kata beliau rahimahullah, Ahlus Sunnah mempercayai dan meyakini dengan seyakin-yakinnya akan adanya karomah para wali dan berbagai hal luar biasa yang terjadi pada mereka, baik dalam bidang ilmu pengetahuan, penemuan-penemuan, macam-macam kemampuan, dan pengaruh. Halaman 114. Di antaranya adalah kisah Ashabul Kahfi yang tidur panjang. Contoh lain adalah kemurahan Allah kepada Maryam binti Imran yang mendapat rizki sedangkan ia masih berada di dalam mihrab. Contoh lain adalah ucapan Umar radhiyallahu anhu ketika di atas mimbar, wahai Sariyah, kegununglah. Beliau melihat pasukan yang berada di Nahawan tersebut dan Sariyah tersebut mendengar perkataan beliau, sekalipun dari jarak yang jauh. Banyak lagi contoh karomah tersebut yang tidak terhitung jumlahnya. Kebanyakan dari hal itu saya lihat terdapat dalam buku Al-Alamah Syaikh Ibnu Taimiyah, yaitu Al-Furqan Baina Auliya, Ar-Rahman wa Auliya, As-Syaitan. Subbab, jalan yang ditempuh Ahlus Sunnah adalah ittiba. Ahlus Sunnah mengikuti perkataan, perbuatan, dan pengakuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah yang dimaksud dengan mengikuti jejak beliau, ittiba. Adapun mengikuti jejak-jejak fisik beliau yang tidak merupakan bagian dari din, seperti tempat kencing, tidur, dan berjalan beliau, maka tidak diperbolehkan mencari-cari hal itu, karena hal itu merupakan sarana menuju kesyirikan. Salah satu jalan yang dianut oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mengikuti perkataan para sahabat ketika tidak ditemukan sunnah Rasulullah. Halaman 115. Adapun ketika terdapat nas dari Alkitab dan As-Sunnah, maka nas tersebut haruslah didahulukan daripada pendapat siapapun. Allah Ta'ala berfirman, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul, As-Sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian,
yang demikian itu lebih utama bagimu, dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa, ayat 162. Ahlus Sunnah wal Jamaah mematuhi wasiat Rasul untuk berpegang kepada sunnahnya dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Mereka menggigitnya dengan geraham dan memegangnya erat-erat sebagai pelaksanaan perintah beliau. Mereka mengutamakan firman Allah, kemudian petunjuk Rasulullah. Karena itulah mereka disebut sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Halaman 16. Subbab, dasar-dasar yang digunakan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk mengukur amalan seluruh manusia. Ahlus Sunnah menggunakan 3 dasar untuk mengukur kebenaran amal perbuatan manusia, baik yang lahir maupun yang batin. Yang berkaitan dengan din, dasar-dasar itu adalah 1. Kitabullah Azza wa Jalla, yang merupakan sebaik-baik perkataan. Barang siapa berkata dengannya pasti benar. Barang siapa berhukum dengannya pasti adil. Barang siapa yang berpegang teguh padanya pasti mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus. Dan barang siapa menyimpang darinya pasti tersesat dan sengsara di dunia dan akhirat. Ahlus Sunnah tidak mengutamakan perkataan siapapun daripada perkataan Allah ini. 2. Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak mengutamakan perkataan seorang makhluk Allah pun daripada sunnah Rasul yang sahih. 3. Kesepakatan, ijma yang terjadi di masa generasi pertama umat ini, sebelum terjadinya perpecahan, perluasan Islam, serta sebelum bermunculannya bid'ah dan perbedaan pendapat. Adapun pendapat-pendapat yang datang setelah itu, maka mereka timbang dengan ketiga dasar ini. Bila sesuai dengannya, maka mereka menerimanya. Halaman 117. Tetapi bila tidak sesuai dengannya, maka mereka menolaknya, tanpa memandang siapa yang mengucapkannya. Inilah manhaj yang benar dan pemahaman yang lurus. Subbab, Akhlak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Penulis rahimahullah ta'ala mengakhiri tulisan tentang akidahnya ini dengan sifat-sifat mulia yang disandang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara kebaikan dan akhlak mulia mereka adalah memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Ma'ruf adalah segala yang dinilai baik oleh syar'i maupun akal, sedangkan munkar adalah segala yang dinilai buruk berdasarkan syar'i maupun akal. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Ali Imran, ayat 104, Nabi pun bersabda. Halaman 118. Barang siapa di antara kalian melihat sesuatu yang munkar, maka hendaklah merubahnya dengan tangannya. Apabila ia tidak mampu, hendaklah dengan lisannya. Apabila tidak mampu, hendaklah dengan hatinya, dan ini selemah-lemah iman. Catatan kaki 1, Muslim nomor 1, garis miring 69. Ketiga hal yang disebutkan dalam hadis ini merupakan tingkatan-tingkatan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu dengan tangan, kemudian dengan lisan, dan terakhir dengan hati. Di antara akhlak mulia Ahlus Sunnah adalah memberikan nasihat, ketulusan, untuk Allah, Rasul-Nya, imam-imam kaum muslimin, dan kalangan awam mereka. Orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain ibarat bangunan yang tersusun kokoh. Mereka mengasihi saudara-saudara muslim mereka. Mereka menganjurkan akhlak mulia dan perbuatan yang baik. Mereka memerintahkan berlaku sabar dan berbuat baik kepada hamba-hamba Allah sesuai dengan keadaan dan hak mereka, baik kepada kerabat, anak yatim, maupun fakir miskin. Dan mereka melarang bersikap congkak dan sombong. Segala yang mereka lakukan tidak lain dalam rangka mengikuti Alkitab dan As-Sunnah. Halaman 119. Kita memohon kepada Allah agar menjadikan kita berada di dalam Taifah, kelompok yang senantiasa berada di atas kebenaran, mendapatkan pertolongan, dan yang tidak terkena mudorot dari orang yang memusuhi atau yang enggan menolong, sampai terjadinya kiamat. Sesungguhnya, dialah yang berwenang dan berkuasa atas hal itu. Dan semoga Allah melimpahkan solawat kepada Nabi kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada segenap keluarga dan sahabatnya, serta siapa saja yang mengikuti mereka dengan baik, hingga hari pembalasan.